Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman Sobat Karir. Terima kasih atas kehadirannya di webinar CV and Mock-up Interview with Puninar Logistik. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafira yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Nah, sebelumnya kita mulai, saya ingin membagikan informasi pada teman-teman terlebih dahulu bahwa CV and Mock-up Interview ini merupakan webinar yang diadakan rutin oleh Karir dan Alumni Center Kalbis Institute yang diadakan setiap 2 bulan sekali yang berkolaborasi dengan praktisi dari mitra industri Kalbis Institute. Nah, pada sesi kali ini, Karir Alumni Center Kalbis Institute bekerja sama dengan Punirar Logistik yang akan menjadi narasumber untuk pembuatan CV dan proses rekrutmen, salah satunya yaitu mengenai interview. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi inti, saya izin menyampaikan beberapa peraturan yang perlu diperhatikan selama webinar berlangsung. Yang pertama, dimohon teman-teman untuk bisa merename atau mengganti nama Zoom-nya menjadi nama underscore universitas atau institusi. Yang kedua, dimohon teman-teman untuk dapat mute atau mematikan mic selama acara berlangsung, dan teman-teman dapat menyalakan mic kembali saat sesi tanya-jawab. Lalu teman-teman juga dapat on-cam menggunakan virtual background yang sebelumnya sudah kami share. Dan saat sesi tanya-jawab, teman-teman dapat raise hand terlebih dahulu dan kemudian open mic untuk bertanya langsung kepada narasumber. Dan teman-teman juga bisa bertanya melalui kolom chat. Nah, bagian terakhir, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat Hearts and Mind Program, link presensi akan dibagikan di akhir acara. Jadi, dimohon teman-teman untuk dapat mengikuti hingga webinar selesai di sesi sore nanti. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber webinar kita kali ini. Kali ini narasumber kita adalah Ibu Eva Siburian, MPSI Psikolog selaku Corporation Human Capital Management Division Head Puninar Logistik. Nah, Ibu Eva ini adalah lulusan psikologi dari Universitas Diponegoro dan menempuh pendidikan S2 di jurusan Psikologi Universitas Tarumanagara. Nah, Ibu Eva juga sudah mulai karirnya di bidang rekrutmen dan human resource sejak tahun 2010 dan saat ini kurang lebih sudah 7 tahun berkarir di Puninar Logistik. Nah, tanpa berlama-lama, kami persilahkan waktu dan tempat pada Ibu Eva. Silahkan, Bu. Selamat sore. Oke, selamat sore. Halo semuanya. Thank you ya Mbak Safira udah bantu hosting dan invite kami untuk sharing hari ini. Selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin di sini ada 40 lebih ya teman-teman yang mau belajar bareng-bareng sama tim Puninar. Sebelumnya sebelum saya mulai, saya mungkin memperkenalkan diri. Di sini ada tim saya. Ada 2 orang, ada Mbak Ata. Mbak Ata itu adalah HC Development Department Head di Puninar. Kemudian ada Mbak Rara. Mbak Rara juga tim saya di rekrutmen Puninar. Seperti itu. Jadi nanti mungkin saya mohon maaf dulu ya di awal kalau saya nggak bisa hadir sampai akhir. Maksudnya nggak bisa join sampai akhir karena saya akan ada meeting. Tapi nanti Mbak Ata dan Mbak Rara yang akan bantu teman-teman untuk memperdalam lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan. Seperti itu. Oke, ya tanpa berlama-lama mungkin saya akan share ya materi hari ini. Sebenarnya materi ini kalau misalnya teman-teman baca di Google juga pasti banyak gitu ya. Jadi akan lebih bermanfaat kalau memang nanti teman-teman bisa langsung menanyakan secara langsung. Jadi kita bisa belajar dari praktisnya itu seperti apa. Oke, boleh next Mbak Rara. Oke, tadi mungkin udah dijelasin ya teman-teman, saya S1 psikologi, kemudian S2-nya juga profesi psikologi, yang majornya saya adalah psikologi industri, sedangkan minornya adalah psikologi klinis dewasa, dan saya sudah 12 tahun berpengalaman sebagai HR. Awal karir saya juga di rekrutmen Kompas Gramedia, jadi mungkin nanti apa yang saya sharingkan ke teman-teman saat ini, itu lebih banyak ke apa yang saya jalanin gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini udah sering ngikutin webinar sejenis, mungkin teman-teman akan bingung kenapa beda ya dengan HR sebelah ya. Kok saya diajarnya kayak gini ya gitu. Bisa jadi berbeda ya teman-teman ya. Karena masing-masing company punya standarnya yang berbeda, jadi nggak usah dibanding-bandingin sebenarnya ya. Tinggal teman-teman nanti pilih
yang mana yang paling sesuai dengan diri teman-teman. Seperti itu. Kalau ada yang mau berteman sama saya di LinkedIn, boleh follow. Mungkin saya nggak banyak akan approve karena ternyata di LinkedIn itu ada batasan pertemanan, tapi teman-teman bisa follow saya, jadi teman-teman juga bisa tahu lowongan kerja yang nanti bisa di-share, atau kalau misalnya teman-teman mau berteman di sosial media juga boleh. Jadi silakan follow yang teman-teman suka. Oke, silakan lanjut. Oke, sebelum kita masuk ya teman-teman tentang CV, sebelum kita masuk tentang interview gitu, teman-teman perlu saya share dulu apa sih tahapan seleksi kerja. Tahapan seleksi kerja ini bisa ada lebih banyak jenisnya, bisa lebih singkat jenisnya, tapi saya sharingkan untuk tahapan seleksi kerja di perusahaan saya sekarang. Jadi mana tahu nanti teman-teman ada yang diundang psikotes, diundang seleksi di Puninar, teman-teman tahu apa aja gambarannya gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang nggak pakai psikotes, ada yang pakai. Nah, tergantung mereka punya standar yang seperti apa. Yang pertama, sebenarnya seleksi itu teman-teman sudah dimulai dari CV. Jadi, kenapa CV itu penting? Karena proses pertama ya dari CV. Kalau CV-nya teman-teman sudah dalam tanda kutip tidak menjual, atau LinkedIn teman-teman dalam tanda kutip sudah tidak menjual, ya teman-teman otomatis nggak akan mungkin pernah sampai ke tahap join. Jadi pastikan teman-teman sudah ready untuk seleksi tahap pertama. Oke, nah kalau udah lulus seleksi CV gitu ya, apalagi sih prosesnya biasanya nih akan ada perusahaan-perusahaan yang langsung invite teman-teman ke proses psikotes, gitu ya. Proses psikotes itu apa? Psikotes itu adalah psychological test. Jadi tes-tes yang akan menggali lebih dalam terkait dengan kepribadian teman-teman. Ada tes intelijensi, ada tes kepribadian, atau tes technical. Tergantung pada si perusahaan itu mau mencari orang yang seperti apa gitu. Jadi kayak tadi saya bilang nggak usah ribet teman-teman kalau ngeliat aku kok di perusahaan A nggak pakai psikotes, kok aku di perusahaan B pakai psikotes, nggak usah dibanding-bandingin. Karena sejak awal kalian sudah apply di perusahaan yang berbeda seperti itu. Kalau teman-teman memang tertarik untuk join, ya silakan ikutin prosesnya. Kalau teman-teman nggak tertarik join, ya nggak usah ikutin prosesnya gitu. Jadi jangan dibikin ribet. Karena saya sering banget itu ya ngelihat banyak orang di Twitter atau di Instagram gitu ya nyindir-nyindir HRA, nyindir-nyindir HR perusahaan B, cuman gara-gara beda standar gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman nanti sudah lulus psikotes, biasanya teman-teman akan masuk ke proses tahapan berikutnya. Ada interview HR, baru ada interview user, gitu ya. Nah, biasanya kalau di perusahaan saya sekarang, antara interview HR dan psikotes itu tuh bisa bolak-balik gitu. Bisa jadi interview HR duluan, bisa jadi psikotes duluan. Gitu. Tergantung posisi apa yang kami cari. Biasanya kalau kami lagi mencari posisi yang jumlah pelamarnya sangat banyak, misalnya MT gitu ya, kan tidak mungkin kami punya waktu banyak dengan orang yang terbatas akan menginterview semua orang. Nah, biasanya psikotes itu adalah tahap seleksi penjaringan pertama gitu, supaya dari misalnya dari 1.000 orang kita dapat 300 gitu. Nah, dari 300 ini akan kita lihat lagi apakah lulus atau tidak lulus. Baru nanti akan masuk ke interview HR. Baru nanti dari interview HR masuk ke user. Nah, kalau sudah lolos semuanya, biasanya HR-HR itu akan kirimin offering nih ke teman-teman. Apakah offering itu udah pasti masuk? Belum tentu. Nah, ini yang teman-teman harus pastikan. Kalau teman-teman udah tanda tangan offering, tapi belum tanda tangan kontrak, belum tentu teman-teman udah pasti join. Biasanya offering letter itu hanya sebagai kesepakatan di awal bahwa antara teman-teman dan perusahaan sudah menyepakati angka tertentu atau benefit tertentu. Nah, kalau di tempat saya sekarang, setelah tanda tangan offering, baru kami kirimkan medical check up, surat pengantar medical check up. Nah, medical check up ini adalah proses seleksi terakhir untuk memastikan teman-teman semuanya itu sudah fit dari sisi kesehatan. Setelah itu baru teman-teman dinyatakan bisa bergabung di perusahaan tempat teman-teman melamar. Seperti itu. Lanjut. Oke, nah tadi kan saya sampaikan ya bahwa CV itu adalah seleksi pertama yang seringkali diabaikan oleh banyak pelamar, terutama teman-teman yang belum pernah bekerja gitu. Jadi agak banyak nih yang menyepelekan atau nggak ngerti cara bikin CV yang benar. Akhirnya HR-nya kurang tertarik dengan CV yang teman-teman kasih.
gitu. Nah, kemudian CV itu tuh gunanya apa gitu ya? Kenapa harus pakai CV? Kenapa harus diketik? Kenapa nggak ditulis tangan aja gitu? Kenapa harus lengkap? Kenapa harus gini? Nah, karena CV itu adalah sebenarnya ajang perkenalan diri teman-teman, tapi secara tertulis. Jadi anggap aja nih teman-teman lagi mau memperkenalkan diri. Kan nggak mungkin teman-teman berderet gitu ya ngantri di pintu perusahaan terus memperkenalkan diri satu-satu, kan tidak mungkin gitu ya. Jadi ada yang namanya ajang perkenalan diri secara tertulis. Namanya juga ajang perkenalan diri, otomatis pasti akan ada proses lolos dan tidak lolosnya. Makanya dikatakan bahwa ini adalah proses seleksi pertama. Kemudian pasti teman-teman nanya, terus gimana yang namanya CV yang bagus itu? Nah, CV bagus itu teman-teman singkat, tapi standarnya singkat juga harus padat, jelas gitu ya. Bukan berarti oh karena singkat ya udah isinya cuma nama, nomor handphone, nomor email selesai. Enggak. Karena namanya juga perkenalan, teman-teman juga harus jelas apa yang teman-teman sampaikan gitu. Enggak perlu bertele-tele gitu ya, tapi dengan membaca CV teman-teman si HR-nya itu ngerti, dapat gambaran, oke orang ini nih sesuai nih, kayak dia punya pendidikan yang kami cari nih, dia punya pengalaman yang kami butuhkan nih, seperti itu. Kemudian rapi gitu ya. Rapi itu tidak berarti kaku gitu ya, tergantung teman-teman itu mau apply dengan posisi apa. Kalau misalnya posisi yang teman-teman lamar itu ada dari sisi kreativitas gitu ya, misalnya digital marketing atau graphic design, alangkah bagusnya kalau memang CV teman-teman itu terlihat lebih menarik dan outstanding gitu. Jadi nggak kaku-kaku hitam putih banget gitu loh. Nah, dan teman-teman pastikan teman-teman mengisi CV dengan jujur. Ini yang sering kami temukan. Misalnya, jujur itu contohnya gimana? Teman-teman kalau misalnya memang belum lulus, ya katakan saja ditulis. Misalnya S1 Ilmu Komunikasi UI semester 6 gitu. Jangan seolah-olah teman-teman menyampaikan teman-teman sudah lulus, misalnya S1 Ilmu Komunikasi UI 2001 sampai 2004. Kan sebagai HC membaca itu kan teman-teman sudah lulus ya. Ternyata pada saat dihubungin baru teman-teman ngaku kalau teman-teman tuh baru semester 7 misalnya atau masih skripsi, itu jangan. Atau teman-teman pernah punya pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya, tapi teman-teman keluar dalam waktu dekat gitu ya, misalnya cuma kerja 3 bulan, terus teman-teman hapus lowongan ini pengalaman kerja teman-teman gitu. Berharap HR-nya nggak tahu. Nah, bisa jadi teman-teman lolos nih seleksinya sampai join. Tiba-tiba ada yang tahu dan melaporkan ke HR-nya. Kan sayang banget ya. Udah capek-capek dapat kerja sampai lolos, tapi karena teman-teman bohong, teman-teman harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Jadi yang pasti kalian harus menampilkan karakter kalian dan integriti kalian itu sejak dari kalian menuliskan CV. Oke, kemudian isi CV. Isi CV itu apa sih? Yang pertama otomatis nama lengkap. Jangan pakai nama samaran, jangan pakai nama bohongan. Pastikan kalian punya nama lengkap. Kemudian ada usia terakhir. Nah, ada yang pro kontra ya. Ada yang bilang ngapain pakai usia gitu ya. Nah, tapi untuk beberapa posisi tertentu usia itu pasti ada batasannya. Suka tidak suka, setiap perusahaan punya aturannya gitu. Tidak mungkin ada perusahaan yang mau meng-hire orang yang usianya 54 tahun gitu. Nah, daripada teman-teman buang-buang waktu sejak awal, ya sudah tampilkan aja usia teman-teman. Kemudian nomor handphone yang aktif. Saya nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang punya handphone berapa atau punya nomor yang sering ganti-ganti atau enggak. Tapi pastikan nomor HP kalian itu aktif. Jangan hanya memberikan nomor handphone yang tersambung di WhatsApp, tapi tidak bisa dihubungin by telepon. Itu jangan, itu sangat-sangat dihindari. Jadi pastikan teman-teman memberikan nomor HP yang aktif, yang bisa dihubungin by WhatsApp dan bisa dihubungin by SMS atau bisa di call juga, gitu ya. Karena bisa jadi HR ini akan menghubungi teman-teman dengan 3 metode ini. Kemudian juga cantumkan alamat email yang memang teman-teman rutin untuk akses. Ya, biasanya beberapa company itu akan mengirimkan invitation by sistem. Nah, biasanya kalau sistem itu kan akan masuknya ke email. Kemudian cantumkan atau tampilkan foto terbaik teman-teman. Foto terbaik bukan berarti foto editan ya.
Tapi ya dari sisi warna, dari sisi yang lain-lain itu jelas gitu. Jangan sampai teman-teman saking pengen tampil cantik gitu ya, teman-teman ngedit sedemikian rupa, tiba-tiba pas teman-teman datang HR-nya kaget, kok beda sama foto gitu. Itu jangan gitu kan. Tetap pede sama diri sendiri, tapi ya fotonya ya janganlah foto. Teman-teman sekarang udah umur 25 tahun gitu ya, tapi foto yang dikasih tuh foto waktu teman-teman SMP ya jangan juga gitu. Nggak harus foto studio, enggak, tapi pastikan aja kalau misalnya nih teman-teman lihat CV teman-teman, bayangkan teman-teman sebagai HR, teman-teman mau nggak melamar memproses kandidat yang melamar dengan foto yang teman-teman sekarang pasang. Kalau teman-teman aja nggak tertarik, apalagi HR di perusahaan lain. Sebenarnya gitu aja sih konsepnya. Oke, itu yang pertama ya. CV yang pertama itu isinya apa? Kemudian berikutnya, tampilkan juga pendidikan teman-teman. Biasanya kalau orang yang S2 gitu ya, cukup tampilkan pendidikan S2-nya, S1-nya di mana, ya maksimum SMA-nya di mana. Gitu, nggak usah yang SD, SMP, SD, TK, cantumin semua gitu. Playgroup-nya di mana, nggak usah. Cukup yang intinya aja gitu. Kemudian IPK terakhir, pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu teman-teman, jangan hanya mencantumkan judulnya. Misalnya, Puninar Logistik, Recruitment Officer. Enggak, jangan kayak gitu. Teman-teman harus cantumkan pengalaman kerjanya di perusahaan apa, kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa, posisi terakhir teman-teman apa, kemudian summary atau gambaran pekerjaan yang teman-teman bisa lakukan apa. Karena kalau teman-teman bisa mencantumkan itu dengan lengkap, itu akan menjadi daya tarik tersendiri supaya HR bisa menentukan apakah teman-teman benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan atau tidak. Oke, selanjutnya keahlian khusus yang dimiliki. Misalnya, biasanya ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman fresh graduate misalnya. Anggap teman-teman belum punya pengalaman kerja yang formal, tapi teman-teman udah punya pengalaman kerja di magang gitu. Misalnya S1 psikologi. Nah, teman-teman punya keahlian khusus misalnya jadi tester alat tes gitu ya. Tester kalau misalnya ada masal tes. Nah, teman-teman cantumkan gitu. Karena itu bisa menjadi nilai jual teman-teman ke HR-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah prestasi yang pernah diraih. Karena teman-teman, saingan teman-teman itu sekarang tuh banyak banget. Ya, sekarang itu saingannya teman-teman itu bukan hanya dari alma mater aja, alma mater di Indonesia. Saingan teman-teman itu bahkan dari lulusan luar negeri juga. Jadi pastikan teman-teman punya nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang setara teman-teman. Misalnya S1 psikologi katakanlah yang lulus itu ada 100 orang dalam satu angkatan di UI misalnya. Nah, pastikan teman-teman punya kelebihan yang menjadi daya tarik teman-teman dibandingkan 99 orang lainnya. Gitu. Ya, jadi itu yang harus teman-teman pastikan di CV. Kalau ditanya, berarti jumlah CV yang ideal itu berapa halaman sih? Apakah harus 10 atau 100 halaman? Sebenarnya jumlah halaman CV itu yang ideal itu adalah 2 sampai 3 halaman. 3 halaman juga sebenarnya nggak terlalu menarik. Nah, kalau teman-teman bisa bikin dalam 2 halaman, itu bagus. Tapi bukan berarti karena 2 halaman terus fontnya digedein, enggak ya. Font itu juga harus normal, gitu. Nah, salah satu juga yang harus teman-teman perhatikan itu adalah komposisi dari CV-nya. Misalnya contoh foto. Saya dikasih link nih yang ada CV teman-teman gitu ya. Tadi saya ngacak ngeliatnya. Ada fotonya yang sampai 1/4 halaman sendiri. Itu buat apa gitu. Yang ideal-ideal aja. Ukuran foto itu sekian. Nama itu ukurannya fontnya sekian gitu. Cara ngelihatnya seperti apa? Nah teman-teman kalau CV-nya udah jadi, tolong kalian teman-teman lihat dulu. Dengan CV yang seperti itu bagus apa enggak. Kalau teman-teman aja merasa aneh dengan CV kalian, apalagi orang lain. Seperti itu. Terus pemilihan warna, pemilihan font itu harus dipastikan. Jangan pemilihan warnanya itu alay. Pemilihan fotonya juga teman-teman lagi di kebun bunga, terus pakai tanda V gitu ya. Terus itu dijadiin foto, itu jangan. Gitu. Karena teman-teman lagi apply di
satu perusahaan yang formal. Nah, catatan nih, tambahan dari saya. Kalau teman-teman memasukkan pengalaman pekerjaan, pengalaman training, gitu ya, organisasi, pastikan sesuai dengan posisi yang dilamar. Kalau teman-teman misalnya lesnya les piano, gitu ya, tapi teman-teman apply-nya itu adalah mechanical engineering officer misalnya, ya kan nggak ada hubungannya. Nah itu nggak perlu dimasukkan. Kecuali teman-teman ikut trainingnya adalah training AutoCAD atau teman-teman ikut pertandingan atau perlombaan robotik. Nah itu boleh tuh dimasukkan tuh. Jadi pastikan yang sesuai. Jangan CV-nya banyak, informasinya penuh, tapi tidak relevan, irrelevan, gitu ya. Terus selanjutnya adalah lamar pekerjaan yang sesuai kualifikasi kamu. Ini penting ya teman-teman untuk mengefektifkan waktunya teman-teman dan waktu HR-nya juga. Kalau teman-teman lihat postingan, jangan lupa dibaca semuanya. Dibaca job desk-nya, dibaca syarat yang mereka butuhkan gitu ya, atau yang mereka persyaratkan, supaya ketika teman-teman klik apply, itu teman-teman benar-benar yakin suka untuk diproses di perusahaan tersebut. Saya tahu cari kerja sekarang bukan cari kerja. Mengirimkan lamaran sekarang itu sangat-sangat mudah. Tinggal klik-klik apply doang, udah selesai, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu buang-buang waktu sama buang-buang perangko, misalnya. Jadi bisa jadi banyak kandidat-kandidat yang menyepelekan proses ini, gitu. Itu positifnya. Negatifnya apa? Negatifnya yang saya lihat banyak kandidat yang nggak peduli sama isi lowongan. Nanti mereka apply aja, setelah diundang baru mereka sadar bahwa mereka nggak cocok sama pekerjaan tersebut, terus menolak gitu. Oke, next Rara. Nah, ini proses menjalani interview ya. Kita akan masuk ke proses menjalani interview. Ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan sebelum menjalani interview. Yang pertama, konfirmasi. Kalau teman-teman diundang untuk proses interview, wajib membalas. Itu sebenarnya etika ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya dapat undangan, tapi teman-teman nggak tertarik nih, terus teman-teman biarkan aja gitu kan, itu sama aja menunjukkan teman-teman nggak punya karakter yang bagus secara pribadi. Ya teman-teman konfirmasi aja, konfirmasi bisa hadir, atau konfirmasi tidak bisa hadir, atau konfirmasi bahwa teman-teman membutuhkan jadwal baru. Misalnya kalau teman-teman sudah ada undangan dari perusahaan lain, itu nggak salah kok ngomongnya ke HR-nya, misalnya maaf Pak atau maaf Bu, saya sudah dapat undangan sebelumnya dari perusahaan B, apakah boleh kalau misalnya proses saya diganti menjadi jam segini di hari ini. Ya nanti kalau misalnya pada akhirnya karena kalian membatalkan atau schedule mereka membatalkan prosesnya, itu hak dari mereka. Tapi sewajarnya teman-teman sudah memberikan konfirmasi kepada si HR-nya. Oke. Biasanya HR itu juga akan meminta teman-teman mengirimkan dokumen-dokumen tertentu atau melakukan beberapa hal sebelum teman-teman diundang. Nah, pastikan teman-teman sudah mengirimkan apa yang mereka harapkan. Kemudian memastikan jadwal, ya. Ini penting nih. Memastikan jadwal itu maksudnya apa? Alamatnya di mana? Karena kadang-kadang kan tempatnya itu bisa jadi tidak familiar buat teman-teman. Atau misalnya tempat itu di gedung tinggi yang setiap lantainya itu tuh beda-beda perusahaan. Nah, teman-teman pastikan tempatnya di mana, jadwal interviewnya dibaca ulang. Kalau teman-teman nggak paham ditanya, gitu ya. Bertemu dengan siapanya juga dipastikan. Apa yang dibawa pada saat interview juga dipastikan. Jadi persiapkan diri bahkan jauh sebelum teman-teman hadir di tempatnya. Kalau interview online, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi. Sekarang mungkin Zoom sudah familiar ya, tapi kan ada aja nih HR yang mengundang interview itu pakai Google Meet misalnya atau pakai aplikasi lain. Pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi itu dan mencoba sebelum jadwal dijalankan. Misal mencoba H-1 supaya teman-teman pada saat di hari H nggak kelabakan. Kemudian baca lagi CV kalian. Supaya ketika kalian ditanyakan tentang CV kalian, kalian bisa menjawab dengan jelas. Kemudian pelajari company profile dari perusahaan yang kalian lamar. Ini wajib. Kalau ada bahkan kandidat ke saya tanya,
Kalian tahu nggak punya logistik itu apa? Dan mereka nggak bisa jawab, saya akan hentikan langsung interviewnya saat itu juga. Karena buat saya, kalau si orang tersebut atau karyawan yang mau melamar dan mencari kerja serta mencari rezeki di perusahaan saya, tapi mereka nggak tahu perusahaan saya itu apalah buat apa gitu. Nah, saya yakin HR-HR di tempat lain juga banyak yang berpikiran yang sama. Karena kalau kalian mempelajari company profile suatu perusahaan yang kalian lamar, itu sebenarnya adalah indikator awal untuk menunjukkan kalau kalian benar-benar tertarik bekerja di sana. Kemudian pelajari detail pekerjaan dari posisi yang dilamar. Supaya kalau misalnya kalian nih diundang untuk posisi tax officer misalnya, kalian benar-benar mengerti tax officer untuk perusahaan itu tuh nanti tugasnya apa yang kalian harus jual gitu. Oke, lanjut. Ntar saya ambil minum dulu ya. Oke, nah itu tadi teman-teman sebelum interview ya. Nah, ini anggapannya teman-teman sudah masuk di hari H. Kesan pertama. Kesan pertama ini teman-teman sangat-sangat penting. Proses teman-teman udah sangat-sangat panjang, CV-nya udah bagus gitu ya. Udah persiapan, H-1, H-2, udah tahu lokasinya, tapi teman-teman telat pada saat interview. Nah, itu tuh sangat sayang banget. Atau teman-teman saking mepetnya datang tepat waktu, sangat-sangat on time gitu ya, diundang jam 9, teman-teman datang jam 9, akhirnya lari-lari dari gerbang, keringetan, nah itu kan memperburuk kesan ya. Pastikan teman-teman hadir 15 menit sebelum interview, udah ada di lokasi. Jadi teman-teman punya waktu untuk tarik nafas, teman-teman punya waktu untuk rapi-rapin tampilan, teman-teman punya waktu untuk mengingat-ingat lagi latihan interview teman-teman gitu. Kemudian berpakaian bersih, rapi, dan formal. Nggak harus hitam putih ya teman-teman, kecuali memang dress code-nya minta. Nah, tapi pastikan teman-teman bersih, rapi, nggak bau badan, muka nggak berminyak. Nah, khusus buat cewek-cewek, nggak ada salahnya teman-teman itu touch up ya di kamar mandi gitu ya. Pastikan rambutnya udah disisir, pakai lipstick, nggak perlu menor gitu ya. Pakai parfum gitu. Yang cowok juga sama. Nah, untuk masalah parfum, pastikan parfumnya itu yang wanginya segar-segar biasa ya. Jangan yang pakai parfum apa sih yang benar-benar kayak minyak nyong-nyong yang pas masuk wah udah nyegrak banget itu jangan. Kemudian perhatikan penampilan rambut, wajah, kuku, tangan itu dipastikan semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang cewek-cewek nih lagi pakai kutek misalnya, tapi kuteknya tuh udah bompel-bompel gitu loh. Nah, pastikan itu kalau misalnya teman-teman nggak sempat manicure atau nggak sempat pakai kutek baru, ya hapus aja kuteknya. Jadi pastikan kuku kalian tuh rapi. Karena itu nanti akan menjadi perhatian oleh HR ketika kalian interview. Dan utamakan sopan santun. Maksudnya gimana? Sopan santun itu bukan hanya ke HR-nya ya, jangan salah. Kalau kalian masuk ke satu tempat, terus kalian jutek ke satpamnya, jutek ke resepsionisnya, gitu ya, merasa bodoh amat, seleboran, terus ke HR-nya kalian bagus, nah itu tuh nggak ada gunanya. Jadi benar-benar sopan santun itu sangat penting ke siapapun yang kalian temui di perusahaan tersebut. Benar-benar ramah gitu ya. Jangan merasa kalian udah penting banget gitu, udah sok banget gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya disuruh masuk ruangan, sopan santun sebelum masuk ruangan adalah ketok dulu. Disuruh masuk baru masuk. Jangan belum diketok udah masuk aja gitu nyelonong, itu jangan. Atau misalnya sebelum disuruh duduk ya jangan duduk. Atau pas mau salaman gitu ya, misalnya kalian disuruh nunggu dulu dan kalian duduk tiba-tiba ada yang nyamperin. Terus kalian salaman itu sambil duduk ya jangan. Kalian diri baru salaman. Nah, itu adalah sopan santun kecil yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang lagi mau cari kerja. Kemudian tambahan kalau teman-teman interview online, join 10 menit sebelumnya, cek jaringan, tes suara gitu ya, dan pastikan lokasi interview itu adalah lokasi ruangan yang proper. Jangan interview itu, saya banyak banget tuh nemuin kandidat interview itu sambil jalan gitu karena pakai handphone ya, dia bodoh amat, atau interview di mobil, atau interview sambil muter-muter cari tempat.
Kalau prinsip saya adalah kalau si kandidatnya aja nggak peduli dalam mempersiapkan proses interviewnya, apalagi HR-nya. Saya nggak bilang, oh yang butuh kerja kan si kandidat, bukan. Tapi antara si kandidat dan si pencari kerja itu adalah orang-orang yang sama-sama butuh. Saya juga selalu bilang sama tim saya, kalau kalian mau interview orang, pastikan HR-nya juga siap di ruangan yang tepat. Nah, saya juga berharap kandidat-kandidat melakukan hal yang sama. Nah, ini juga tips buat teman-teman. Kalau teman-teman misalnya kayak udah janjian nih sama HR interview jam 10. Karena kalian rasa jam 10 kan udah tiba di rumah. Udah oke nih tempatnya. Tiba-tiba macet lah, segala macem lah gitu ya. Nah, kabarin HR-nya 30 menit sebelumnya. Kasih tahu aja kalau kalian lagi di jalan, kemungkinan belum sempat cari lokasi yang benar, apakah memungkinkan untuk tetap interview tapi di mobil, kalian di mobil, atau interviewnya mereka mau reschedule. Nah, itu adalah kode etik yang harus kalian pahami. Oke, lanjut. Oke, nah gimana sih cara menjawab pertanyaan interview? Tadi kan sudah persiapan, sudah oke nih kesan pertamanya. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan kalau mau proses interview? Yang pertama, ini penting. 5 menit pertama menjadi kunci berjalannya interview. Kalau 5 menit pertama aja teman-teman udah bikin bad mood, teman-teman udah males gitu ya, teman-teman udah terlihat nggak semangat, HR-nya juga udah males interview teman-teman, pasti proses interview itu tidak akan berjalan lancar. Tapi kalau dalam 5 menit pertama teman-teman udah bisa membangun kesan yang baik gitu ya, misalnya pas kenalan udah oke ini gitu ya, pas masuk udah sopan, senyum, wangi, bersih gitu ya, pas disuruh perkenalan diri teman-teman juga bisa menjawab, diyakinkan bahwa ya ke belakang-belakang itu akan lebih lancar. Fokus gitu ya. Fokus itu maksudnya apa? Ya jangan sambil menjawab sambil letakin tas ke bawah kursi, sambil bener-benerin kursi, benerin baju, ya jangan. Fokus ngejawab apa yang lagi ditanyakan. Percaya diri, tegas tapi tidak kaku. Saya sering ketemu banyak kandidat yang ngejawabnya itu sok lemah lembut gitu loh, kayak Putri Keraton Solo gitu. Nah itu tuh menunjukkan kalau kalian tuh dirinya kayak pemalas aja. Nah kalau kalian misalnya mau interview, ya kalian tunjukkan kalau kalian tuh benar-benar antusias. Perawakannya orang antusias itu dari mana sih? Ya, dari badannya, dari suaranya, dari gesturnya, dari tampilan wajahnya, dari sorot matanya itu semuanya kelihatan. Jadi pastikan teman-teman menunjukkan hal yang sama. Eye contact. Jangan pas interview sama orang, orangnya ada di depan, tapi mata kalian di ke meja, atau ke dinding, atau ke langit-langit, itu jangan. Tatap aja, karena itu menunjukkan kalau teman-teman adalah orang yang percaya diri. Terus senyum sebelum menjawab pertanyaan. Ya saya tahu pada saat interview teman-teman pasti cemas gitu ya. Tapi pastikan aja teman-teman bisa senyum gitu. Senyum dulu, tarik nafas, baru dijawab. Supaya tidak terlalu grogi. Kemudian perkenalan diri. Kalau disuruh perkenalan diri, apa sih yang harus kita jelasin? Yang pertama pasti nama lengkap. Dipanggilnya siapa? Kemudian usia saat ini, status pernikahan, pendidikan terakhir, pengalaman organisasi, atau pekerjaan yang teman-teman bisa jual. Kemudian kelebihan yang teman-teman bisa jual juga, kelebihan diri teman-teman yang sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Oke, nah pada saat menjawab pertanyaan, perhatikan bahasa tubuh yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian intonasi suara, eye contact, dan jawaban pertanyaan yang terstruktur. Jadi SMART. SMART itu singkatan ya, spesifik, measurable, pakai metode STAR. Spesifik, situation, task, action, result. Jadi teman-teman ceritakan itu dari situasi apa yang teman-teman alami, kemudian tugas apa yang teman-teman kerjakan, action atau tindakan apa yang teman-teman lakukan untuk mencapai pekerjaan tersebut, dan resultnya apa. Jadi benar-benar terstruktur dan to the point. Kalau teman-teman misalnya nggak bisa jawab, teman-teman nggak tahu jawabannya, jangan sungkan-sungkan bilang kalau teman-teman nggak tahu gitu. Bilang aja, oh Pak, untuk pekerjaan membuat laporan, saya kurang tahu karena saya belum pernah mengerjakan sebelumnya. Tapi saya yakin saya bisa mencari tahu nanti lebih dalam.
gitu. Ya udah, tinggal dijawab seperti itu. Biasanya HR dan user pun akan lebih menghargai jawaban-jawaban jujur dari kandidat. Ya, tapi jangan semuanya pas mau ditanya teman-teman nggak tahu ya, berarti kan nggak ada gunanya teman-teman sekolah gitu ya. Nah, tapi untuk yang memang benar-benar teknis teman-teman belum pernah lakukan ya tinggal dikasih tahu aja. Jujur dalam menjawab pertanyaan. Sama yang tadi gabungan yang di atas. Kalau misalnya teman-teman pas ditanya, apakah kamu pernah mencari posisi level manager misalnya. Kalau teman-teman saat ini belum pernah melakukan itu, ya tinggal jawab aja, belum pernah Pak. Saya saat ini sebagai rekrutmen officer lebih banyak menghandle pencarian tenaga kerja level staff misalnya. Oke. Kemudian pada saat interview, manfaatkan kesempatan. Maksudnya apa? Pada saat akhir interview, biasanya baik HR maupun user itu akan memberikan teman-teman kesempatan untuk bertanya. Jangan sampai kehilangan posisi yang berharga kalau teman-teman pas ditanya, oke, proses interview dari kami sih sudah selesai, apakah kamu ada yang mau ditanyakan? Terus teman-teman bilang, iya nggak ada, gitu. Kita tuh HR-nya kayak ngerasa, oh ya udah, berarti ini kandidat biasa aja, gitu. Nggak terlalu menarik, karena ya semua orang akan, kebanyakan orang akan menjawab dia nggak punya pertanyaan. Jadi apa yang bisa kita tanyakan gitu ya? Teman-teman bisa nanyakan harapan perusahaan dari teman-teman sebagai kandidat. Tanyakan aja, Pak, ini kan posisinya sebagai mechanical engineering. Kira-kira sebagai mechanical engineering di perusahaan A, ekspektasi Bapak untuk orang mengisi posisi ini tuh apa? Kira-kira tuntutannya apa yang harus dilakukan? Supaya saya bisa tahu kalau nanti saya masuk, saya bisa menampilkan atau menghasilkan pekerjaan yang seperti apa. Jadi saya punya gambaran yang lebih clear. Gitu. Itu biasanya HR dan user suka tuh ditanyakan seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman menunjukkan antusiasme bahwa teman-teman pengen banget nih join di perusahaan itu. Teman-teman punya rasa ingin tahu yang besar nih, gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman udah ditanya gitu ya, kan teman udah bertanya, mereka udah jawab, teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang spesifik terkait dengan proses seleksi. Oh, teman-teman perlu bedakan nih, pertanyaan untuk user dan pertanyaan untuk HR. Pertanyaan untuk user, tanyakan yang berkaitan dengan teknikalnya, spesifik pekerjaannya, tuntutan apa, KPI-nya apa. Nah, tapi kalau untuk HR, kalian bisa fokus yang terkait dengan kekaryawanan atau proses seleksinya. Misalnya, apa aja proses seleksi yang dilakukan? Contohnya, Bu, ini kan udah proses psikotes. Atau ini saya sudah selesai proses interviewnya. Kira-kira proses berikutnya apa? Berapa lama saya harus menunggu prosesnya? Terus nanti kalau mereka udah jawab, tinggal tutup dengan pertanyaan, kalau semisal lewat dari 1 minggu proses ini saya belum mendapatkan kabar, apakah boleh saya untuk menghubungin Bapak atau menghubungin Ibu untuk menanyakan proses selanjutnya? Harus izin ya teman-teman ya, karena tidak semua HR senang dihubungin bolak-balik gitu, karena mereka kan kalau rekrutmen tidak semuanya punya pekerjaan hanya fokus menjalankan proses rekrutmen aja seperti itu. Jadi minta izin aja. Kalau mereka bilang, oh boleh silakan Bapak WhatsApp saya aja, berarti mereka open. Kalau mereka bilang, oh nanti kami akan hubungin kok, ya sudah, kalian tinggal hubungin saja. Oke, next. Oke, setelah interview harus melakukan apa? Jadi ketika baik Bapak Ibu proses seleksinya udah selesai ya, gitu. Bapak Ibu boleh pulang. Nah, pastikan bahwa benar-benar proses seleksinya sudah selesai. Misalnya, oke Bu, proses psikotesnya berarti udah selesai ya. Habis ini saya boleh langsung pulang atau saya harus menunggu dulu, gitu. Nah, nanti mereka akan kabarin. Misalnya, oke pulang aja dulu Pak, nanti kami akan hubungin saya besok atau besoknya lagi. Atau biasanya ada beberapa HR yang bilang, oh boleh ditunggu dulu, nanti saya konfirmasi dulu ke user ya, ada proses selanjutnya atau tidak. Seperti itu. Jadi tanya dulu, jangan langsung nyelonong pulang gitu ya. Kemudian pastikan nomor HP tidak diganti selama periode menunggu dan cek email secara berkala. Gitu. Karena biasanya banyak banget HR yang kirimnya itu by SMS atau nelpon langsung atau by WhatsApp. Jadi pastikan jangan pernah ganti email dan nomor handphone terus menerus gitu loh.
Kemudian yang ketiga, jangan pernah bolak-balik hubungin HR, itu nggak sopan teman-teman. Misalnya, Pak, gimana ya hasil seleksi saya? Pak, boleh kabarin nggak? Ini udah 2 minggu loh, Pak. Ya jangan gitu. Mending teman-teman tanyakan sejak awal berapa lama prosesnya harus teman-teman tunggu. Kalau menurut mereka, iya Pak, nanti kalau misalnya Bapak oke, mohon ditunggu 2 minggu. Ya tinggal tanyakan, berarti kalau saya tidak dihubungi 2 minggu, apakah boleh saya berasumsi saya tidak lolos tes? Itu kan akan lebih enak ya, dibandingkan teman-teman nanya bolak-balik gitu. Kemudian perbanyak peluang dengan mendaftarkan pekerjaan di tempat lain. Nggak salah gitu teman-teman. Misalnya teman-teman sambil nunggu pengumuman dari Puninar, ya udah teman-teman apply aja di perusahaan lain gitu kan, gampang. Malah jadi lebih bagus kalau misalnya teman-teman dapat tawaran lebih dari satu company. Nah, jangan lupa teman-teman belajar hal baru atau skill baru untuk membantu kesiapan teman-teman bekerja. Ya, saya sih cukup happy ya. Di sini lebih dari 60 orang gitu ya, berarti pengen tahu semua nih gimana caranya untuk cepat-cepat dapat kerja gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari hal-hal baru, skill-skill baru. Malah bagus kalau misalnya teman-teman ikut online course gitu atau ikut training-training berbayar yang teman-teman rasa bisa meningkatkan nilai jual teman-teman. Atau nggak ada salahnya kok kalau sambil nunggu panggilan kerjaan, teman-teman bisa misalnya melakukan pekerjaan sampingan yang bisa membantu mengisi waktu luang dan sekaligus menghasilkan. Itu juga bisa teman-teman jual pada saat interview nanti. Karena itu menunjukkan bahwa teman-teman bukan tipe orang yang suka nunggu berarti. Atau teman-teman tipe orang yang bisa memanfaatkan kondisi apapun. Malah itu bagus. Jadi jangan jadi orang yang ya udah aku kan belum dapat kerja, ya udah aku tunggu aja di rumah sambil tiduran. Atau misalnya ya udah aku di rumah sambil main game aja. Enggak. Teman-teman harus bisa melakukan banyak hal untuk memaksimalkan potensi teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa kode etik yang teman-teman harus pahami sebagai teman-teman pencari kerja. Yang pertama, jangan melakukan reschedule jadwal lebih dari 1 kali. Jadi sebelum teman-teman memberikan jadwal pengganti atau meminta jadwal pengganti, pastikan kalau teman-teman sudah tahu dengan jelas bahwa teman-teman memang benar-benar bisa di saat itu. Gitu. Kalau yang teman-teman tidak bisa, jangan coba-coba. Gitu ya. Karena kenapa? Selain teman-teman akan mengganggu dari proses yang ada, teman-teman juga akan merugikan kandidat yang lain. Karena bisa jadi kandidat yang lain yang lebih serius, itu jadi kehilangan kesempatan karena teman-teman. Gitu. Yang kedua, jangan menjual offering antar perusahaan. Misalnya, teman-teman udah dapat offering dari Puninar, terus teman-teman dapat offering lagi dari Danone misalnya. Terus teman-teman bawa nih offering dari Puninar ke Danone dengan ngomong, Bu maaf saya udah di offering nih dari Puninar 7 juta misalnya. Danone cuma ngasih 6,5. Terus kalian bilang, boleh nggak Danone ngasihnya angka yang sama? Nanti saya akan pilih Danone. Atau sebaliknya. Itu sangat-sangat tidak punya etika. Dan dipastikan teman-teman, kalau teman-teman melakukan itu, HR satu sama lain itu tidak akan pernah mau memilih teman-teman. Itu akan menunjukkan bahwa teman-teman itu sangat-sangat tidak bisa menjaga kerahasiaan dari perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat offering, ya jangan menjadikan offering itu untuk bergaining ke perusahaan lain. Kemudian jujur kalau kamu sedang menunggu hasil di perusahaan lain. Misalnya, teman-teman udah dapat offering nih dari Puninar, tapi teman-teman lagi nunggu hasil dari perusahaan Danone misalnya. Nggak apa-apa, ngomong aja ke Puninar. Bu, saya lagi menunggu hasil dari Danone. Kira-kira hasilnya Rabu depan baru keluar. Apakah saya bisa menjawabnya Rabu depan? Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata keputusannya Puninar nggak mau nunggu teman-teman, ya itu kan haknya dari Puninar. Tapi teman-teman jujur aja, jangan nggak jawab email atau pura-pura, oh iya laptop saya rusak, email saya error, ini saya ini, itu saya ini. Cuma demi teman-teman menunggu jawaban dari perusahaan lain. Lebih baik kalau misalnya teman-teman udah terima offering dari Puninar, teman-teman lagi nunggu dari Danone, misalnya ya silakan aja WhatsApp ke Danone, katakan, maaf Bu, saya sudah mendapatkan penawaran dari perusahaan A.
Tapi saya merasa lebih tertarik dengan perusahaan ibu. Apakah saya boleh tahu hasil dari perusahaan ibu seperti apa supaya saya bisa mengambil keputusan yang lebih tepat? Seperti itu. Itu lebih bagus. Kemudian jangan memposting hal jelek perusahaan yang sedang kamu lamar. Ini bahayanya dari sosial media ya. Saya sering banget melihat di Twitter, di TikTok, di Instagram gitu ya. Karena dia nggak happy dengan cara HR-nya memperlakukan, atau karena dia tidak happy dengan proses seleksi yang panjang, dia memposting sesuatu yang terkesan negatif untuk si perusahaan yang sedang dia lamar. Percaya teman-teman, mungkin teman-teman nggak masalah karena oh Puninar nih jelek-jelekin gitu. Teman-teman ngerasa cuma jelek-jelekin Puninar, tapi bisa jadi saya pindah ke perusahaan lain yang kebetulan teman-teman lamar suatu saat nanti. Dan saya tahu teman-teman lamar. Nah, kan teman-teman kan jadi kan kehilangan kesempatan di masa depan. Jadi lebih wise menggunakan sosial media. Kalau ada hal yang teman-teman rasa kurang tepat, atau misalnya ada yang membuat teman-teman tersinggung, dibandingkan teman-teman posting di sosial media, lebih baik teman-teman menyampaikan melalui email atau melalui WhatsApp ke HR yang terkait. Itu akan lebih wise dan lebih bijak, gitu ya. Kemudian wajib fast respon. Jadi kalau misalnya dikirim WhatsApp, dikirim email, ya teman-teman wajib membalas dengan cepat. Bukan berarti mereka email teman-teman jam 12 malam, teman-teman langsung balas, enggak. Tapi kalau misalnya masih di jam kerja di antara jam 8 sampai jam 5 sore teman-teman di WhatsApp ya, enggak ada salahnya kan untuk memberikan respon. Atau misalnya teman-teman tinggal menjawab, oke, baik Bu, saya udah terima emailnya, nanti akan saya respon ya Bu ya segera setelah saya sampai di rumah misalnya. Nah, itu kan juga respon. Respon itu tidak berarti langsung memberikan apa yang mereka minta. Tapi dengan menunjukkan atau membalas bahwa teman-teman sudah menerima email atau pertanyaan mereka, itu lebih bagus gitu. Jadi nggak harus, misalnya mereka tanya, Pak boleh diinfo nggak ya ekspektasi gaji Bapak berapa gitu. Ya teman-teman bisa bilang, baik Bu, nanti saya akan informasikan ya, kebetulan saya sedang di jalan, saya belum sempat hitung secara detail. Saya akan memberikan kabar ke Bapak Ibu maksimal hari ini jam 7 malam. Nah, itu kode etiknya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya teman-teman. Untuk sesi tanya jawab, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mohon maaf, saya belum bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi di sini ada tim saya, ada Mbak Atta dan Mbak Rara yang akan bantu menjawab, karena kebetulan saya harus pindah ke meeting sebelumnya. Meeting seterusnya maksudnya. Gitu. Sekian dari saya, thank you Mbak Safira, terima kasih banyak seluruh teman-teman yang udah hadir untuk di webinar online hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Eva atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab akan dibantu ya oleh Ibu Rara dan Ibu Skolastika ya. Ya, oke. Ya, Saya izin pamit ya teman-teman ya. siap. Sampai ketemu di Puninar. Makasih Bu Eva. Sampai jumpa Bu. Baik untuk teman-teman karena sudah masuk di sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau juga bisa melalui kolom chat. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin? Oh, oke baik. Ini dari Kak Jos. Boleh unmute Kak? Silahkan. Halo Kak Jos. Halo Bu Safira, Ya, siap. apakah suara saya Silahkan. Ya, sudah Mohon terdengar. maaf, sebelumnya agak sedikit berisik ya Bu ya, karena saya ada di luar gitu. Baik, Ya. silakan. Untuk pertanyaannya, saya ingin menanyakan tentang proses rekrutmen oleh HR gitu ya, Bu Rara. Untuk proses rekrutmen oleh HR kan biasanya ditanyakan tentang mengenai salary ya. Berapa kira-kira besaran salary yang diinginkan oleh pelamar seperti itu ya Bu Lara. Nah, untuk menjawab strategi
pertanyaan salary itu kira-kira jawaban yang terbaik itu seperti apa sih, Bu Rara? Terima kasih sebelumnya, Bu Rara. Oke, ya, ini suara saya kedengeran, kedengeran kah? Ya, Terdengar. Aman ya? kedengaran. Oke, iya. Jadi tadi mohon maaf dulu ya sebelumnya Bapak belum bisa melanjutkan, tapi hari ini ada saya dan ada Buata. Buata itu selaku manajernya dari HC Development. Dan karena memang hari ini juga secara pengalaman mungkin saya lebih banyak di Buata ya. Jadi Buata mungkin bisa bantu, dan ini pertanyaan dari Mas Jo sendiri adalah expected salary ke Ata ya. Ini gimana nih cara kita Oke, baik. untuk lebih wise untuk bisa menjawab expected salary gitu. Mungkin silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Rara. Oke, halo, salam kenal, Jos. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ya, mungkin, salam kenal ya, Bu Ata. ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, Jos sudah ada pengalaman atau masih fresh graduate nih? Sebelumnya itu saya sempat ada pengalaman kebetulan, Bu, Hmm, sebagai intern dan juga sebagai pegawai kontrak ya. hmm. Saya sedang menjalani semester akhir sih, Bu Ata, di kampus. Oh, oke. Oke, baik. Paling saya bantu jawab dulu. Kalau misalkan untuk yang memang masih fresh graduate nih, untuk teman-teman yang masih fresh graduate, diharapkan untuk tidak tanya terlebih dahulu terkait salary berapa sih yang akan dikasih oleh perusahaan. Kenapa? Karena biasanya untuk fresh graduate itu rata-rata HR akan cari orang yang memang mau menimba ilmu dulu. Maksudnya mau cari ilmu terlebih dahulu, baru setelah itu untuk salary pasti setiap perusahaan punya standarnya masing-masing. Seperti Puninar, Puninar juga punya standar untuk salary-nya fresh graduate. Tapi kalau misalkan kalian masih fresh graduate, itu diusahakan untuk tidak menanyakan berapa sih salary yang akan ditawarkan. Seperti itu. Kalian coba ikuti prosesnya dulu, karena semakin banyak kalian ikutin proses, misalkan contohnya kalian proses di perusahaan A, di perusahaan B dan C, pasti kalian juga akan belajar banyak dari proses seleksinya seperti apa, kemudian proses interviewnya seperti apa. Kalian jadi banyak pengetahuan juga. Nah, saran saya adalah untuk tidak menanyakan terlebih dahulu terkait salary yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Itu untuk yang fresh graduate. Tapi kalau misalkan memang sebenarnya sudah ada pengalaman, untuk biasanya HR itu akan bertanya di akhir, berapa sih yang kalian harapkan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ditanya, baru kalian jawab. Karena kalau misalkan memang sudah ditanya berapa sih range salary yang ditawarkan oleh perusahaan, itu biasanya HR akan menutup dulu. Karena prosesnya adalah kita interview dulu nih. Kalau kita cocok, baru kita akan lanjut ke proses sesi nego atau sesi pembahasan salary. Seperti itu. Itu sih jawaban dari saya. Oke, Bu Ata. Untuk salary ini sendiri kan memang sedikit tricky ya, Bu Ata ya. Mm, Salary. Nah, lantas dari misalnya HR nanya Bu Ata gitu, mm, untuk salary-nya kira-kira dari harapan Bapak gitu seperti apa gitu. Di sini mm. kalau untuk pertanyaan seperti itu kira-kira jawaban yang bagus itu seperti apa sih Bu Ata? Oke, kalau misalkan kalian fresh graduate belum ada, misalkan kalian belum pernah nih, belum tahu gaji gaji standarnya berapa, kalian memang coba cari tahu dulu nih di luar rata-rata range-nya berapa sih fresh graduate. Misalkan kalian apply-nya untuk posisi contohnya IT gitu. IT tuh fresh graduate rata-rata di luar berapa? Itu kalian harus cari dulu di luar. Kemudian kalau misalkan memang kalian sudah tahu rata-rata standarnya berapa, kalian coba sesuaikan dengan yang ada di luaran. Bisa jadi juga kalian juga mempertimbangkan, misalkan dari luar kota atau kalian merantau, itu kan pasti kalian juga harus mempertimbangkan berapa biaya yang harus kalian keluarkan selama sebulan, kemudian berapa kira-kira biaya yang bisa kalian saving untuk atau ditabung. Nah, itu kalian bisa sesuaikan. Tapi kalau misalkan eh, kalian sudah ada pengalaman, ya range-nya kalau misalkan saya kasih tahu adalah misalkan kalian sudah sebelumnya sudah dapat nih salary-nya dari perusahaan A, misalkan contohnya 5 juta. Ya standarnya naik ke perusahaan selanjutnya ya sekitar 20% sih, seperti itu. Itu mungkin masih normal untuk di perusahaan-perusahaan gitu. Oke, baik Bu Ata. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat membantu bagi saya, Bu Ata. Oke, terima kasih Jos. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Jos atas pertanyaannya ya. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya
seputar tentang rekrutmen atau lainnya? Boleh kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, atau sudah cukup jelas tadi? Bagi teman-teman yang mungkin malu untuk open mic juga bisa bertanya lewat kolom chat, nanti akan kami bantu untuk membacakan pertanyaannya. Atau mungkin dari Bu Ata atau Bu Rara ada yang mau bedah CV dari peserta atau belum? Itu ada yang Sambil tanya di kolom chat. Oh ya, ini ada dari Kak Jeremy Betram. Selamat sore Bu Rara, saya Jeremy ingin bertanya mengenai CV bagi yang mau magang atau bagi yang belum pernah memiliki pengalaman lain, apakah wajar jika kita hanya mencantumkan satu lembar halaman saja dalam lampiran CV yang akan diserahkan? Oke, baik, saya bantu jawab lagi ya. Terima kasih Jeremy atas pertanyaannya. Jadi apakah wajar kalau misalkan kita mengirimkan CV atau menyerahkan CV ke HR hanya satu lembar saja ya kalau misalkan memang kita belum pernah ada pengalaman atau baru pengalaman magang. Sebenarnya berapa lembar CV itu tidak jadi acuan ya selama satu lembar, tapi sebenarnya itu sudah mencakup keseluruhan dari data diri, kemudian dari pengalaman. Kalau misalkan pengalaman magang kan paling mungkin satu atau dua pengalaman ya. Itu bisa kalian tulis dengan detail, misalkan pengalamannya intern HR gitu. Nah, itu ada job desk-nya apa saja. Kalau misalkan itu sudah mencakup keseluruhan informasi, itu tidak masalah. Seperti itu. Jadi yang pasti data diri lengkap supaya HR juga bisa tahu harus menghubungi kemana, kemudian detail pengalaman sebelumnya, atau kalau misalkan memang belum pernah, tidak apa tidak dituliskan, tapi kalau misalkan memang ada pengalaman organisasi itu juga bisa dituliskan. Jadi tidak selalu kalau misalkan belum ada pengalaman magang, tuliskan saja pengalaman organisasi. Karena di pengalaman organisasi itu kan kalian juga pasti akan dilihat ya oleh HR, misalkan organisasinya ikut BEM gitu. Nah, tugas kalian sebagai apa atau jabatan kalian di BEM sebagai apa. Dan ketika misalkan itu sudah mencakup atau sudah mewakilkan keseluruhannya, satu lembar tidak masalah. Gitu. Semoga menjawab ya untuk Kak Jeremy. Ya, ya terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, sambil menunggu apakah ada dari Bu Ninar, Bu Ata atau Bu Rara yang ingin disampaikan mengenai rekrutmen? Kalau dari Puninar sih, yang rekrutmen tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya oleh Ibu Eva. Sudah cukup jelas juga di Puninar seleksinya seperti apa, karena memang yang tadi sudah diinfo, kalau misalkan setiap perusahaan pasti akan beda-beda untuk apa proses seleksinya. Ada tadi yang memang dari Puninar ada psikotes, tapi dari perusahaan lain tidak ada psikotes. Tapi paling titipan aja untuk eh, seluruh fresh graduate nih, misalkan yang mau apply kerja, dipastikan memang coba aja apply sebanyak mungkin yang memang sesuai dengan passion kalian. Misalkan posisinya dengan sesuai dengan passion kalian, apply sebanyak-banyak mungkin supaya kalian juga punya pengalaman nih. Oh, ketika interview di perusahaan A seperti ini, ketika interview di perusahaan B seperti ini. Jadi ketika kalian punya pengalaman beda-beda untuk proses seleksi, kalian juga jadi lebih lebih terasa lagi gitu ketika interview. Oh, ternyata jawaban yang kemarin pas interview di perusahaan A masih ada yang kurang. Oke, diperbaiki lagi. Jadi itu juga bisa memperbaiki diri kalian ketika uh, interview di perusahaan lain. Itu aja sih paling kalau misalkan untuk proses rekrutmennya. Berarti intinya harus latihan sebanyak mungkin ya Bu ya untuk proses Betul. rekrutmen interview ya. Iya. Ya teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, bisa lewat kolom chat.
Iya, Gimana? gimana Mbak Safira? Yap. Ini Atau mungkin kayaknya ya, mungkin mau lanjut untuk beda CV ya. Ada nggak? Dan ini kan ada total aku cek 64 ya. Cuma di sini yang hadir ada sekitar 70-an something. Dari privilege yang udah pernah hadir aja deh. Coba kita bedah aja langsung ya. Ada yang bisa share screen nggak? Mungkin kita kasih kesempatan satu orang dulu ya. boleh silakan teman-teman yang mau ada sesi bedah CV bareng Ibu Rara dan Ibu Atta bisa nanti Nanti kita coba bantu. kita nanti bantu review CV-nya apakah sudah baik atau benar dan mungkin nanti ada arahan dari Ibu Atta dan Ibu Rara juga untuk memperbaiki CV-nya lebih baik lagi. Nah, teman-teman mungkin bisa manfaatkan waktu ini sebaik mungkin ya, teman-teman sambil perbaikan CV. Siapa tahu nanti setelah webinar ini ada interview, ada proses rekrutmen, CV-nya juga bisa sudah diperbaiki dan akan mendapat panggilan yang lebih banyak lagi setelah diperbaiki CV-nya bareng Ibu Atta dan Ibu Rara saat ini. Atau mungkin bisa dicek dari folder kemarin, Bu. Oh, ini Kak Jos mau coba. Boleh mungkin Kak Jos? Halo Bu Ata dan Bu Rara, mohon izin Bu, kalau boleh di review CV saya. Boleh? Izin Boleh, screen ya. silakan share screen. Iya. Oke, sebentar ya. Saya siapkan dulu. Boleh mungkin teman-teman yang lain juga persiapan yang mau di-review atau ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai proses rekrutmen ataupun CV yang tadi mungkin masih ada yang belum jelas atau ada yang lain belum ditanyakan. Apakah share screen saya terlihat jelas Bu? Sudah Terlihat muncul sih, tuh tapi share. mungkin Tapi masih CV-nya HP belum ya. ya. Iya. Oh iya, oke. Siap, siap. Ini bisa dibuat landscape nggak ya? Eh, sorry, Bu Ata, gimana? Ya, ini bisa dibuat landscape nggak ya? CV-nya karena kalau saya dari Kebetulan laptop kecil pakai banget kebetulan. pakai HP sih Bu. Mungkin Oh, bisa di Zoom. Di Zoom ya? Oh iya, oke. buat landscape nggak bisa ya. Jadi aturan HP-nya nanti di Oh iya, unlock bentar ya. Buka untuk dulu yang ya. locknya itu. Ya. Baik. Nah, ya, oke. Oke, jadi kita coba lihat dari background dirinya Mas Jos dulu ya. Oke, halo, salam kenal Mas Jos ya. Ini Kenal Bu. sudah, ya, ini sudah menjelaskan dirinya. Bentar ya Mas Jos, kita coba review dari backgroundnya Mas Jos dulu. Nah, ini kalau dilihat Mas Jos adalah orang yang dedicate untuk lebih ke sales finance gitu ya, dengan pengalaman 1 tahun. Oke, nah teman-teman ini Jos salah satu bentuk background identitasnya yang sudah cukup lengkap menurut saya ya. Untuk biasa saya baca CV adalah dia menjelaskan terkait dengan minatnya gitu ya, terus menjelaskan terkait dengan apa yang dia bidang yang dia kuasai gitu ya, terus juga menjelaskan terkait dengan hard skill-nya gitu. Jadi nomor telepon juga jangan lupa, nama lengkap yang tadi di info WFA juga sudah cek gitu ya, terus ada email, dan ini emailnya aktif ya, dipastikan Aktif. emailnya harus selalu aktif. Oke, LinkedIn juga ada, jadi ini penting juga ya menurut saya teman-teman. Jadi kalau misalkan amit-amitnya ternyata teman-teman salah cek, salah memasukkan nomor handphone, itu bisa dari kami rekruter itu hubungin Gmail atau bisa hubungin LinkedIn teman-teman. Jadi Gmail dan LinkedIn itu sama-sama pentingnya. Oke, kita next ke work experience. Baik. Oke.
Oke, nah ini adalah contoh CV ATS ya. Cukup clear, fotonya juga udah cukup jelas. Dan dari work experience sendiri, yang di highlight adalah pengalaman yang terbaru. Itu good ya dari Mas Jos. Jadi memang yang kita lihat itu adalah pengalaman yang paling terbaru yang biasanya kita cek. Dan kalau dilihat sendiri berarti kan kita sudah bisa lihat, oh Mas Jos ternyata emosi yang terbaru dan sebelumnya dia di ATT Group dan so on gitu ya. Sebelumnya juga pernah ada di Dextone. Nah, lokasi kantor juga udah oke, apa yang dikerjakan juga sudah oke, bulan dan tahunnya oke, bahkan profile company secara general juga oke ya, ada retail, ada freight forwarding, oh ada freight forwarding ya, ada retail juga. Dan mungkin dari tugasnya bisa disampaikan juga achievement-nya ya yang sudah pernah dilakukan. Misalkan ini kan cuman enter sales, enter incoming, and outgoing-nya. Mungkin bisa disampaikan bahwa mungkin sudah berhasil perform apa sih, sudah berhasil mencapai apa selama di sana. Mungkin mencapai penjualan atau apa, sudah mencapai target penjualan berapa persen itu bisa dimasukkan. Gitu. Itu Ya, mungkin saran saya dari saya untuk Mas Jos. Oke, kita oke. next. Ini contoh yang clear ya, teman-teman. Ini nanti mungkin kalau Mas Jos bisa sharing ke teman-temannya, dipersilakan. Oh, berarti ini masih kuliah ya, Mas Jos ya? Karena yang Ya, tadi di info Bu Eva juga, nah ini ada harus clear gitu ya terkait dengan kondisi kita saat ini. Salah satunya adalah saat ini masih berkuliah di Kalbis, lalu lokasinya di mana untuk Kalbisnya sendiri ada bulan masuk kuliah, tahun masuk kuliah, dan expected lulusnya kapan gitu. Ini cukup clear. Undergraduate ya, ada tulisan undergraduate karena memang belum lulus. Jurusannya juga apa? IPK ini IPK yang terakhir ya Mas Yos ya? ya betul, Bu Rara. Oke, ya, good kalau gitu. Oke, sama ini yang organizational. Oke, jadi selama kuliah itu ikut organisasi apa aja gitu ya. Di Baik. sini tercantum bahwa jadi relation di Accounting Student Association. Oke. Dan ternyata sekarang sudah tidak aktif, terakhir aktif di Juli. Oke, kan gitu ya cara bacanya. Jadi kita bisa melihat, cukup lihat sekali aja udah, oh iya ternyata Mas Jus ini join Agustus, ternyata keluar di bulan Juli. Jadi kita bisa langsung clear tahu sebenarnya experience dari Mas Jus ini apa sebelumnya gitu. Bawahnya lagi ada Mas Jus atau udah Ya, habis? ya, Bu Rara, udah Udah habis. habis ya. Oke, jadi summary-nya ya, summary dari yang saya ingin sampaikan adalah pertama kalau bisa memang coba buat CV dalam bentuk ATS ya, lebih clear karena mereka lebih clear dan secara strukturnya itu dibacanya lebih mudah. Jadi masukkan juga experience yang paling terbaru. Lalu jangan sampai kita salah ketik nomor, itu sangat penting. Itu hal yang harus dicek berkali-kali. Nomor, email, mungkin alamat LinkedIn ya kalau ada itu boleh dicantumkan dan jangan sampai ada typo. Karena itu adalah pintu teman-teman semua untuk bisa di reach sama recruiter atau talent acquisition gitu sih kurang lebih. Oke. Oke, baik, Bu Rara. Cukup membantu buat saya dalam mereview lagi kembali CV saya. Terima kasih banyak untuk Bu Rara dan Bu Atra ya. Oke, terima kasih Mas Yos, sukses selalu. Ya, selalu juga Bu. Oke, kita lanjut. Ini ada yang mau direview lagi, Ibu Ata dan Bu Rara dari Kak Haris. Mungkin bisa open mic, Kak Haris. Ya Bu, selamat sore. Selamat sore. Izin share screen Bu ya. Boleh, Silakan. boleh. Eh, Apakah udah kelihatan Bu CV-nya? Masih hitam ya layarnya, Kak. Hmm.
Gimana Kak Haris, apakah masih terkendala? Atau mungkin sambil menunggu Kak Haris, kita coba ke teman lainnya dulu ya. Kak Haris mungkin dengan Kak Juliana, Kak bisa open mic. Halo Bu, selamat sore. Oke, baik Kak Juliana. Mungkin Kak Haris ditunggu sebentar ya sambil menunggu CV-nya nanti muncul. Untuk Kak Juliana mungkin bisa share CV-nya. Oke, izin ya Bu untuk share screen. Baik, silakan. Oke, udah ada belum Bu ya Bu? Ya, mungkin bisa ini lewat HP ya, mungkin bisa di landscape juga seperti Kak Jos sebelumnya, biar lebih jelas Kak. Sudah? Oh, begitu ya. Mungkin di Zoom, bisa di Zoom. Oh, bisa. Oke. Ya, halo Mbak Juliana. Halo Ibu, selamat sore. Oke, aku izin untuk cek CV-nya ya. Ya, Oke. Oke, ini nama lengkap. Ini dipastikan nama lengkap ya? iya, udah. Oke. Oke, terus setelah itu yang tadi mungkin sama ya feedbacknya, nomor WhatsApp dipastikan aktif, dipastikan tidak ada typo, dan memang nomornya memang masih aktif, lalu email juga tolong jangan ada typo, begitu juga dengan LinkedIn. Nah, mungkin kalau misalkan foto bisa dibuat lebih formal ya fotonya, Oke. atau tidak menampilkan foto juga nggak ada masalah. Tapi mungkin masukan pribadi dari saya sih biasanya saya lebih suka kalau nama kandidat itu tidak ada spasinya. Jadi ketika saya hubungi itu nggak perlu ribet-ribet lagi, harus jadi dulu gitu. Dan lihat profilnya, kita lihat profil ya. Profil kan based on background dari kandidat itu ya. Nah, ini sudah jelas bahwa memang Mbak Juliana atau Mbak Juli ya panggilannya itu saat ini adalah mahasiswa. Jurusan apa sudah dijelaskan juga. Mungkin boleh ditambahkan ya Mbak ya. Biasanya kalau akuntansi setahu saya itu ada aplikasi-aplikasi softwarenya yang bisa dikuasai. Nah, kalau misalkan memang belajar itu bisa dimasukkan perangkat lunaknya itu apa saja disebutkan. Jadi bukan hanya menggunakan perangkat lunak akuntansi, tapi boleh disebutkan misalkan menggunakan SAP atau apa, itu boleh langsung dimasukkan. Seperti itu ya, itu untuk hard skill-nya. Lalu untuk pendidikannya, ini juga sudah clear menjelaskan bahwa saat ini Mbak Juliana juga masih kuliah ya, sampai sekarang. Nah, ini boleh nih ditulis sekarang atau nantinya tahun berapa dalam tanda kurung expected kayak tadi Mas Jos. Bebas, terserah mau pilih yang mana, yang jelas harus clear dan jelas bahwa memang masih belum lulus gitu. Jurusan juga sudah ada, sudah clear. Oke, lalu kita next ke pengalaman kerja. Pengalaman kerja, oke. Ya, ini juga sudah bagus ya. Jadi yang pertama kali ditampilkan urutannya adalah yang terakhir kali dilalui gitu, yang paling terbaru lah gitu intinya. Nah, posisinya sebagai apa? Itu waktu itu internship sebagai finance dan accounting ya, berarti. Ini kalau misalkan ada, misalkan di MOC ini, Mbak ini kan ada membuat validasi, rekap, afiliasi, rekap, dan membuat BG bayangan data, itu boleh ditambahkan juga misalkan menggunakan software apa, itu boleh ditambahkan. Karena kan finance biasanya pakai software, misalkan pakai pakai pun Excel atau apa ya, silakan ditambahkan gitu. Dan berlaku berikutnya di BNI Sekuritas juga ya, karena kan accounting. Biasanya ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan beberapa software gitu. Jadi supaya nanti kita sebagai recruiter itu bisa langsung oh iya Mbak A nih atau Mbak B itu udah tahu
software yang sedang kita pakai juga gitu. Jadi akan lebih relate ya kita melihatnya gitu. Terus ini ada pengalaman dari barista ya sama PT Federal. Federal itu apa? Prakerin waktu SMK ya berarti ya? Iya, betul. Oh, oke. Mungkin ini saran pribadi aja ya. Kalau menurut saya sih yang misalkan gini deh, Mbak Juli mau apply untuk posisi finance gitu ya. Ya silahkan dimasukkan yang posisi yang sesuai dengan yang ingin dilamar. Finance maka masukkan aja yang di perusahaan tadi yang pertama itu urutannya. Tapi kalau misalkan Mbak Juli mau apply untuk posisi accounting, boleh dimasukkan yang MOC dan WNI. Jadi rekruternya juga akan lebih, oh ya ini relate nih anak ini gitu. Tapi kalau misalkan yang di Kapten Barista itu hanya sekedar nice to know aja sama yang di PT Federal. Jadi ya dimasukkan boleh, nggak dimasukkan juga menurut aku lebih clear ya kalau nggak dimasukkan. Jadi kan karena nggak align juga sebenarnya sama backgroundnya yang sedang dilamar. Itu sih mungkin. Jadi kalau bisa ingin apply apa dari awal udah determine ya langsung dimasukkan aja. Misalkan mau jadi accountant ya silahkan dimasukkan yang pengalaman di accounting gitu sih. Oke, baik. Oke, itu dari aku. Summary-nya itu paling ya itu. Oh ini ada keahliannya ya bawah ya. Masih ada lagi. Sama Oh, pengalaman organisasi sih. oh ini 2 halaman ya. Mm-mm. Ya pengalaman organisasi juga. Oke, pengalaman organisasinya juga dari yang terbaru dulu. Oke, terus ada keahliannya. Nah, keahlian tadi saya info ya mungkin bisa ditambahkan kalau memang menguasai Microsoft Office, oke. Lalu accounting juga tolong dimasukkan apa aja software-nya yang mungkin pernah dipelajari. Karena Baik. perusahaan-perusahaan itu sadar atau tidak sadar ya pasti dia akan memasukkan job desk-nya yang menggunakan software tertentu gitu. Ya contoh aja misalkan accounting biasanya dia pakai mungkin SAP atau dia IT dia biasanya pakai bahasa programming apa itu biasanya kan dimasukkan dan saran saya misalkan teman-teman ini kan kalau bisa ada dari IT juga ya sebenarnya jurusannya. Nah, itu bisa dimasukkan juga. Kalian menguasai apa nih selama kuliah? PHP kah? Atau kalian sudah sampai belajar framework juga? Ya silahkan dimasukkan. Gitu. Oke. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Juliana. Mungkin tadi note dari Bu Rara bisa dicatat ya untuk perbaikan CV selanjutnya. Iya, baik. Ya, terima kasih. Untuk Kak Haris tadi apakah sudah bisa Kak? Sebelumnya terima kasih ya Bu Rara. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Ini saya coba lagi Bu ya. Atau kemarin dari Kak Haris ada upload, oh sudah terlihat ya hasilnya. Aku masih sedikit ada belum terlihat jelas Kak. Mungkin bisa ada yang tertutup warna blok hitamnya mungkin itu bisa dihilangkan dulu Kak Haris. Masih terlihat ya Bu ya? Sudah terlihat cuman masih ada blok hitam di tengah-tengah layarnya dan mungkin bisa di zoom juga biar terlihat jelas. Kalau di saya sih masih blur ya? Atau Ya, masih blur. oh masih blur ya? Ya. Mungkin jaringannya Kak Haris atau mungkin Ya, bisa di-share Bu ya, filenya saja. jaringan. Atau mungkin dialihkan dulu ya Kak Haris, izin sambil melihat teman lain. Ini dari Kak Feby. Halo Kak Feby. Ya, halo Kak. Baik, Halo, boleh selamat mungkin sore. untuk, ya siap. Untuk Kak Feby bisa share untuk CV-nya mungkin. Ya, ini izin saya share.
Mungkin bisa di zoom lagi untuk Kak Feby, jadi terlihat jelas. Oke, ya. Oke, halo. Ini dengan Kak Feby binti Larasari ya. Ini panggilannya siapa? Kak Feby ya? Iya, Feby, Kak. Oke, halo, salam kenal. Oke, jadi kita coba review untuk CV dari Kak Feby. Ini CV-nya belum jadi ya, dalam artinya ini masih Word ya? Masih memang baru dikerjakan ya? Iya, betul, Kak. Masih Oh, dalam. oke. Iya, karena sebisa mungkin minta tolong kalau CV tetap harus digunakan dan dikirimkan nanti dalam bentuk PDF supaya pertama tujuannya tidak diganti-ganti gitu ya, maksudnya nggak ada orang iseng yang ganti-ganti. Kedua juga tidak berantakan isi dalamnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau apply pekerjaan boleh langsung di convert aja jadi PDF gitu ya. Kalau misalkan cari kerja dengan Word atau format-format lainnya. Oke, kita coba next dulu. Lokasi sekarang, ini domisili ya, domisilinya clear, ada di Bali. Lalu untuk nomor teleponnya, yang tadi saya coba reminder lagi adalah jangan sampai ada tipe, gitu. Jangan sampai ada tipe, bahkan nomor tidak aktif. Saya sering menemui kandidat yang memang nomornya tidak aktif. Aneh memang kesannya, kedengarannya, tapi terjadi dan setiap hari itu pasti ada aja yang nomornya nggak aktif. Jadi mohon dipastikan kembali ya teman-teman nantinya kalau nomor pribadi, email dan link-link seperti LinkedIn itu semuanya sudah sesuai gitu dan memang aktif semuanya. Nah, coba kita review dari background-nya Mbak Feby. Oke, jadi Mbak Feby adalah merupakan fresh graduate sarjana ekonomi. Ekonomi apa nih? Oh, ekonomi bisnis. Oke. Oke, dari Universitas Udayana waktu ini sebenarnya di saya sih jangan terlalu panjang banget ya, maksudnya satu row gitu dan dia full ya dari ujung ke ujung. Menurut saya mungkin bisa lebih dipersingkat aja. Jadi rekruter itu ngebaca CV pasti nggak cuma satu setiap harinya. Pasti ngebaca CV minimal 20 lebih lah ya per kandidat. Kalau sudah terlalu panjang itu pasti akan di skip gitu. Jadi akan langsung ngebaca di bawahnya. Saran saya adalah lebih mempersingkat lagi backgroundnya. Jadi kalau misalkan ada ketertarikan di bidang apa, ya itu langsung disampaikan. Kalau bisa ketertarikan di bidang apa itu langsung disampaikan berdasarkan experience. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya waktu review CV adalah misalkan tertariknya untuk apply posisi accounting, ya udah experience yang disampaikan itu experience ketika internship atau ada kegiatan organisasi di bidang akuntansi gitu. Jadi ini pun kalau misalkan tertarik di bidang bisnis pemasaran atau misalkan let's fokus di pemasaran ya, ya udah nantinya langsung aja dimasukin pengalaman-pengalaman yang pernah di bidang marketing sales gitu. Jadi tidak perlu secara panjang menjelaskan bahwa ketertarikannya di bidang itu, langsung aja dibuktikan dengan pengalaman gitu. Nah, ini pengalaman internship menurut aku juga tidak perlu disampaikan di backgroundnya karena nanti kita pasti akan baca di pengalaman kerja karena lebih ngeh itu nanti ketika di pengalaman kerja. Lalu pengalaman ini dalam kepanitiaan oke, masih ada beberapa pengalaman kepanitiaan. Lalu let's say nanti ini dijelaskan terkait dengan soft skill ya, soft skillnya dijelaskan. Lalu pendidikan juga sudah clear, pendidikannya dari Udayana, fakultas apa, sarjana apa, dan oh ini berarti sudah lulus. Oke, itu juga sudah clear. Lalu dari pengalaman kerja sendiri. Nah, oh oke, ini konten creator ya, waktu itu sempat magang ya, berarti atau apa. Nah, mungkin kalau ada program magang atau apa, itu bisa disampaikan bahwa ada kegiatan magang gitu. Jadi misalkan internship tadi seperti Mas Jos ya di awal dia menyampaikan bahwa itu posisinya adalah sebagai internship gitu. Nah di sini boleh disampaikan misalkan di BPJS Ketenagakerjaan memang bekerja full time, maka boleh disampaikan bahwa itu full time. Nah misalkan di Pet Seeker ini
Mbak bekerjanya sebagai internship, boleh disampaikan juga mungkin internship atau sebagai associate, itu boleh juga associate atau freelance itu boleh juga disampaikan bahwa freelance atau associate gitu. Jadi masing-masing ada keterangannya dan akan lebih tahu sebenarnya itu full time kah atau freelance kah atau internship gitu. Untuk bulan dan tahunnya sudah cukup clear. Lalu berikutnya tugas-tugas juga oke, udah clear. Nah, ini tadi yang sebenarnya saya infokan ya, ada angka menunjukkan bahwa berapa banyak yang sudah dicapai gitu. Mendapatkan berapa pengikut dan lain-lain. Nah, ini BTW kemudian juga lagi butuh ini sih ya, eh, DMO atau digital marketing. Kalau misalkan Mbak Vivi mungkin tertarik, boleh reach out aja tim rekrutmen kami. Siap, Terus Mbak. juga ada organisasi dan kepanitiaan. Ya inilah tugasnya rekruter. Jadi sekali selam ya banyak ya tercapai gitu. Organisasi dan kepanitiaan, oke. Ini udah clear ya menurut aku, juga udah jelas di mana divisinya apa, panitia oke, tahunnya juga ada, bulannya ada. Oh, ini juga ada untuk relawannya ya. Oke, untuk ini ada sertifikasinya. Oke, ini tadi yang tambahan ya. Sertifikasi sudah beberapa kali. Oh, berarti mengikuti sertifikasi seperti bisnis data analis, basic digital marketing, ada Microsoft Excel, lalu ada TOEFL-nya juga. Oke, nah yang mungkin tadi saya sampaikan ya Mbak Bibi, kalau misalkan ingin apply di posisi A, boleh diringkas aja, misalkan ingin apply di posisi marketing atau sales ya, ya sudah boleh diringkas aja CV-nya jadi pengalaman-pengalaman yang ada di bidang yang sama gitu. Kalau misalkan di luar bidang itu seperti mungkin relawan apa itu mungkin boleh di take out dulu, atau yang tadi pengalaman di atas itu kan nggak semua tentang marketing dan sales ya, itu juga boleh di take out dulu. Nah, ini untuk yang basic digital marketing untuk di line kan itu sudah line, jadi bisa dibiarin aja di CV ini gitu. Minat dan kemampuan. Oke, ini apa? Oh, minat dan kemampuan. Oke. Oke, sebenarnya minat dan kemampuan yang seperti tadi saya bilang ya, minatnya misalnya di bisnis, marketing, hospitality, dan admin, itu mungkin boleh langsung aja dibuktikan dengan pengalaman, Mbak. Jadi langsung aja disampaikan bahwa misalkan apply di perusahaan A untuk posisi A, ya udah langsung aja disampaikan bahwa lebih cocok, bahwa memang Mbaknya tertariknya itu di posisi itu gitu. Jadi memang lebih align dan terlihat bahwa karirnya lebih firm di bidang itu. Itu sih paling dari saya. Udah selesai kan ya Mbak? Atau masih ada lagi? Oh ya udah selesai ya. Oke, terus sama digital marketing tadi boleh ditambahkan mungkin apakah ada menguasai SEO apa, atau sudah berhasil eh, melihat target market apa, itu boleh disampaikan gitu. Kalau misalkan ada, paling itu sih dari aku untuk Mbak Feby. Bagaimana Mbak Feby? Baik, Sudah terima jelas dari kasih. dia. Sangat jelas. Terima kasih Kak Rara atas reviewnya, sangat membantu sekali agar saya bisa merevisi kembali untuk CV saya, biar bisa lebih bagus lagi. Terima kasih Kak. Oke, ya makasih sukses selalu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang lain. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin teman-teman yang lain dapat review CV mandiri ya dengan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Eva dan juga review penjelasan dari Ibu Rara dan Ibu Atta sebelumnya pada CV teman-teman yang sudah direview sebelumnya. Nah, untuk sesi selanjutnya, terima kasih untuk Ibu Atta dan Ibu Rara. Kita akan masuk ke sesi foto bersama sebelum penutupan. Untuk teman-teman, mungkin bisa open cam bersama untuk kita foto. Ditunggu teman-teman untuk open cam. Ya teman-teman, mungkin bisa dari Kak Jos, Kak Feby, Kak Juliana, dan teman-teman yang lainnya.
Baik, apakah sudah semua teman-teman? Ya, kalau sudah, saya izin hitung mundur. Ya, sudah siap semua ya? Oke. Karena ada 2 slide nanti, mohon ditahan posenya sebentar ya teman-teman. Ya, yang pertama, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke. Oke, untuk yang kedua, mungkin Ibu Rara dan teman-teman boleh pose kalbis. Bu Atta, Bu Rara, ini jadi ada kayak centang di bawah dagu. Ya, ini posenya kalbis, Bu. Seperti itu. Nah, ini teman-teman juga bisa ikut ya untuk pose bersama. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, boleh ditahan sebentar. Ya, untuk yang slide kedua. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman untuk sesi hari ini. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan untuk isi link presensi yang sudah di-share di link di kolom chat. Nah, sebelumnya juga terima kasih untuk Ibu Atta dan Ibu Rara. Sebelum mengakhiri sesi acara kali ini, apakah ada pesan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri sebelum kelulusan nanti mencari eh, pekerjaan? Seperti itu. Ya, pesan-pesannya sebenarnya tadi udah banyak juga, tadi juga udah ada tips-tipsnya. Tapi pesan-pesannya adalah untuk para mahasiswa nih yang mau lulus, diusahakan ya untuk coba apply sebanyak mungkin, karena kalau misalkan kita selektif pilih-pilih yang memang kiranya perusahaannya benar-benar bagus banget, itu mungkin kalian akan susah. Tapi kalau misalkan memang kalian merasa oh ada perusahaan A lagi buka posisi finance accounting gitu sesuai dengan passion kalian, kalian coba apply aja. Apply sebanyak mungkin, ikutin seluruh proses seleksinya sebanyak mungkin juga supaya bisa menambah ilmu juga. Kemudian ketika misalkan memang kalian sudah diterima, fokus dulu untuk cari pengalaman dibanding kalian langsung memikirkan salary-nya berapa ya, seperti itu. Itu aja sih pesannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Atta. Mungkin dari Ibu Rara juga ada pesan untuk teman-teman. Oke. Mungkin gini ya, kalau dari point of view saya sebenarnya udah agak bias ya kalau misalkan dibandingin sama teman-teman yang fresh graduate. Cuman pendapat saya adalah jangan cepat nyerah sih untuk bisa dapat pekerjaan yang diinginkan, yang sesuai dengan bidangnya. Banyak teman-teman applicant di luar sana yang ketika menjalani proses rekrutmen mungkin tidak komit atau apa, dan menurut saya itu sangat-sangat disayangkan gitu. Jadi terus semangat, ikuti prosesnya dengan baik. Ya nanti karir terbaik akan selalu menghampirinya, nggak mungkin salah jalan gitu sih kalau dari aku juga. Oke, terima kasih atas pesannya Bu Atta dan Bu Rara. Jadi intinya jangan pilih-pilih dan juga pantang menyerah untuk teman-teman semua. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ibu Eva, Ibu Atta, Ibu Rara, dan juga Punira Logistik yang sudah menjadi narasumber di webinar CVN Mockup Interview hari ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Saya Syafira selaku pemandu acara, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di webinar Karir Alumni Center Kalbis Institute selanjutnya. Dan sampai jumpa bagi teman-teman apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung chat di Karir Alumni Center. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore Ibu Atta dan Bu Rara. Terima kasih Bu. Bagi teman-teman untuk sertifikat, link presensi akan kami buka sampai jam 5 sore hari ini ya. Terima kasih.